salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada eh, rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mau mendengarkan isi penjelasan dari materi untuk pertemuan ketiga kita kali ini, yaitu tentang Pancasila di S1 keperawatan ya, untuk semester 1 kelas A, di mana di dalam pertemuan ketiga mata kuliah Pancasila ini saya akan membahas tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Uh, untuk tidak berlama waktu, saya akan menjelaskan terkait konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, baik itu periode pengusulan Pancasila, di mana sejauh sebelum periode pengusulan Pancasila adanya suatu cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu yang diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembukaan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Di sini apakah apa contoh dari bentuk rasa nasionalisme pada masa tersebut? Kemudian apa bentuk rasa nasionalisme pada masa sekarang? Ya, kemudian untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi di slide saya awal saya sebutkan, di sini ada menurut ahli sejarah Sartono Kartodisjo mengatakan bahwa sebagian yang dikutip oleh Mokhtar Pabotinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasional politik uh, menengharai bahwa benih nasionalisme itu sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan kepada solidaritas dan kekuasaan bangsa. Di dalam perhimpunan Indonesia sendiri menghimbau adanya segenap suku bangsa bersatu teguh untuk menghadapi penjajahan dan keterjajahan pada zaman sebelumnya. Kemudian adanya usulan atau disusulnya lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini merupakan suatu monumen dari perumusan diri bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian di sini ada juga pernyataan bahwa Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus. Maksudnya apa dari Pancasila tidak sah ini? Di mana tidak sahnya ini adalah suatu keharusan yang dilaksanakan dengan penanaman nilai melalui pendidikan maupun perbuatan. Nah, jika dibiarkan dalam bentuk tulisan, Pancasila itu tidak akan memiliki makna. Jadi Pancasila itu kalau misalnya hanya sebuah tulisan yang setiap hari kita lihat, dia ada di burung garuda, ditempel di dinding, ya, itu tidak mempunyai suatu makna tanpa kita sendiri yang menjalankan arti dari Pancasila itu seperti apa. Jadi perlunya suatu jalan yang harus diterapkan di dalam dunia masyarakat terkait dari tulisan atau sila-sila dari 5 sila Pancasila itu sendiri agar mempunyai suatu makna terkait tulisan atau sila itu sendiri, sila dari Pancasila itu sendiri. Kemudian menurut catatan sejarah diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa penjaraan, baik itu dari Mr. Muhammad Yamin, kemudian ada Insinyur Soekarno, ada juga Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Dari keempat tokoh tersebut inilah bahwa adanya penyampaian terhadap usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Jadi dari pencetus Pancasila itu di mana mempunyai asal dari pencetusnya tersebut dari empat tokoh ini. Jadi pencetus Pancasila itu dari empat tokoh ini. Kemudian meskipun demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Kemudian di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu apa sikap kita jika ada perbedaan pendapat dengan orang lain? Kemudian menurut pengamatan kita bagaimana kebebasan berpendapat pada saat ini? Nah, untuk menjawabnya pertanyaan yang di slide sebelumnya, ini ada suatu sikap kita jika terjadi perbedaan pendapat.
di mana di sini ada saling menghargai, toleransi dan segala macamnya. Kemudian ada menerima apapun bentuk keputusan akhir. Nah, kemudian di sini juga ada selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Inilah bentuk dari perbedaan pendapat yang kita miliki. Kemudian di sini di slide berikutnya ini adalah periode perumusan Pancasila, di mana rumusan Pancasila ini sendiri ada rumusan pada saat itu. Rumusannya ini itu dicetuskan oleh beberapa tokoh-tokoh dari 4 tokoh tadi, di mana rumusan Pancasila pertama pada saat itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, rumusan pertama inilah yang dicetuskan oleh beberapa tokoh dari 4 tokoh cikal bakal munculnya lahirnya dari isi Pancasila itu sendiri. Kemudian periode pengesahan Pancasila, bahwa di periode pengesahan Pancasila ini lahirlah perubahan baru terhadap sila pertama, yang mana di dalam sila pertama pada saat itu adanya ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam. Kemudian dirubah di dalam pengesahan Pancasila, di mana rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ini kemudian di pasal 1 dirubah kembali dengan perubahan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga tetap persatuan Indonesia. Keempat juga tetap kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam periode pengesahan Pancasila ini adanya perubahan dari sila pertama, yaitu dengan ketuhanan berdasarkan dengan syariat-syariat Islam. Karena Indonesia ini negara yang sangat bersatu dan mempunyai Bhinneka Tunggal Ika yang banyak, kayak gitu, dan mempunyai suku, bahasa serta agama yang berbeda-beda, maka sila pertama pada periode perumusan Pancasila ini dianggap bahwa hanya memojokkan pada satu agama saja. Sedangkan di Indonesia sendiri itu mempunyai beberapa agama. Dan untuk menyatukan seluruh agama, akhirnya terbentuklah pencetusan baru terhadap pengesahan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa untuk seluruh agama seluruh Indonesia, dan itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, di mana dalam pasal 28 itu adalah mempunyai anggapan terkait perbedaan dari seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemudian dari periode pengesahan Pancasila ini lahirlah kembali pada tanggal 15 Agustus 1945 antara Soekarno, Hatta dan Raziman kembalilah ke Indonesia. Kedatangan dari Soekarno, Muhammad Hatta dan Raziman ini disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Karena apa? Karena mereka menganggap terhadap perubahan situasi politik di dunia pada masa itu. Nah, para pemuda itu sudah mengetahui bahwa Jepang itu menyerahkan kepada sekutu, sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah penduduk termasuk di Indonesia. Jadi pada tanggal 15 Agustus 1945 itu para pemuda Indonesia itu mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, karena makanya sebelum terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia adanya badan BPUPKI. Nah, kemudian setelah proklamasi baru ada PPKI. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini juga pendapat atau pertanyaan dari lahirnya Pancasila itu, bagaimana dengan semangat pemuda hari ini gitu, terkait lahirnya Pancasila. Kemudian dari peristiwa G30 SKPKI kemarin itu ada beberapa ada beberapa lahirnya suatu peristiwa G30 SPKI ini
adanya beberapa jenderal yang dibunuh dengan sadis, kemudian upaya penggantian ideologi bangsa. Jadi peristiwa yang kita lihat terkait peristiwa G30 SPKI, bahwa eh, peristiwa G30 SPKI ini adalah menganggap bahwa upaya pemberontakan dari pasukan Tentara Nasional Indonesia yang ingin mengganti suatu ideologi bangsa. Hal inilah yang tidak dibenarkan di dalam di dalam suatu kemerdekaan Indonesia, karena ingin merubah ideologi dari bangsa itu sendiri. Nah, dan peristiwa inilah sangat dikenang sekali sebagai peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada saat itu, yang ingin sekali berupaya untuk mengganti ideologi bangsa itu sendiri. Kemudian hari ini, bagaimana ada pertanyaan hari ini, bagaimana bentuk dari upaya pengganti ideologi dari pertanyaan sebelumnya, pertanyaan ini, sorry. Oke. Untuk membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa, di sini dinamika Pancasila itu dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasangan surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasabkom itu lebih populer daripada Pancasila. Kemudian pada zaman pemerintah Presiden Soeharto, Pancasila itu dijadikan pembenar kekuasaan melalui Penatra P4. Sehingga pasca turunan Soeharto, ada kalangan yang mengidentifikasi Pancasila itu dengan garing 4. P, P itu maksudnya Pancasila sila keempat. Cuma hanya sila keempat. Kemudian pada masa pemerintah era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila itu ditinggalkan. Kemudian salah satu tantangan terhadap Pancasila sendiri dalam kehidupan bangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian salah satu contohnya adalah pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal inilah tersebut itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun saja. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Hal inilah yang sangat disayangkan sekali dengan adanya keterlibatan yang di masa sekarang, di era baru, di era reformasi, bahwa di tahun 2022 kemarin ada pencetusan terkait terkait adanya presiden untuk 3 periode, kayak gitu. Dan itu digaungkan oleh beberapa partai politik, dan ini sangat sangat tidak diwajarkan sekali, karena batas pemilihan presiden itu hanya diperlakukan untuk 2 periode dan maksimal itu selama 5 tahun, dan tidak dibenarkan untuk adanya suatu pencetusan terkait 3 periode itu tadi. Karena ketika adanya terjadi perubahan seperti itu, maka itu juga termasuk ke dalam pelanggaran Pancasila, serta juga melanggar dari pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang presiden dan wakil presiden hanya memperbolehkan jabatan itu selama 5 tahun saja, dan itu tidak dibenarkan untuk dilaksanakan 3 periode, dan hanya untuk 2 periode saja. Kemudian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan Pancasila, mata kuliah Pancasila untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.